Halo guys, kita sharing-sharing yuk malam ini ya. Masih jam 10 lewat 49 menit. Kita akan coba live mapping ya guys. Kali ini di pair USD CHF ya. Semoga kelihatan ya. Semoga kelihatan. Oke. Kita coba bahas yuk untuk pair USD CHF. Oke, saya ada mappingan yang cukup menarik ya. Sepertinya ini sebentar ya, gambarnya kayaknya nggak kelihatan jelas banget ya. Sebentar guys, semoga gambarnya kelihatan nih sini. Saya nggak kurang bagus ini gambarnya sepertinya. Sebentar ya. Oke, coba saya aktifkan dulu nih, biar supaya gambarnya bisa kelihatan jelas. Kelihatan jelas nggak sih? Kelihatan ya? Cukup kelihatan ya? Oke ya. Oke, jadi saya lagi ngamatin pair USD CHF. Di pair USD CHF ini saya ada sebuah level harga yang menurut saya cukup menarik ya. Ini di 0.89.000 ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini. Oke, 0.89.000. Jadi level ini menurut saya sangat bagus banget ya untuk kita bisa nanti cek gimana nanti reaksi harganya. Dan saat market naik ke sini nih, ini kelihatan sekali ya bagaimana terjadinya sebuah terjadi sebuah compression. Kelihatan di sini membuat high low, ini terjadi imbalance, tapi kemudian menciptakan sebuah area demand baru. Nah, di sini nih yang cukup menarik. Saya melihat proses yang terjadi di area ini menandakan adanya satu pergerakan yang kita sebut sebagai compression. Pergerakan yang terjadi di sini menurut saya sebuah tanda atau signal yang cukup bagus ya, bahwa area demand-nya ini sudah berhasil diambil nih. Sehingga kita bisa berekspektasi ya, kita bisa ekspektasi bahwa jika nanti ada sebuah pergerakan yang signifikan terjadi, nih kalau saya deketin ya. Nah, jika nanti terjadi pergerakan yang signifikan, katakanlah misalkan begini, katakanlah terjadi momentum yang sebesar ini, maka ini akan terjadi drop yang signifikan menurut hemat saya, karena area ini udah habis nih ya, sudah terjadi compression. Oke, jadi cukup menarik nanti jika memang ada trigger yang membuat terjadinya momentum. Tetapi memang perlu dikonfirmasi dengan apakah nanti US dollar akan menguat atau enggak. Kalau US dollar melemah, maka akan jadi trigger untuk USD CHF ini longsor gitu. Maka saya perlu mengamati nanti bagaimana kira-kira proses saat market turun ke sini. Tapi yang saya agak sedikit khawatir adalah proses terjadinya sideways ini menurut saya cukup lama ya. Ini terjadi cukup lama. Ya, kenapa? Karena belum terjadi breakout dari supportnya nih. Kalau kita deketin nih, kalau saya deketin ya, sebentar ya, saya deketin di sini. Semoga teman-teman kelihatan ya. Nah, kalau saya deketin di sini ya. Oke, kalau saya besarkan di sini, maka sebenarnya market belum break dari supportnya nih, ya, belum break support. Kita tandain harganya ya. Ini belum break support di 0.87651. Oke, jadi sepertinya belum di break 0.87651. Sehingga kita tidak bisa berasumsi bahwa proses terjadinya koreksi yang terjadi di sini itu berakhir. Kita tidak bisa berasumsi demikian. Maka untuk bisa mengantisipasi kejadian ini, apakah mungkin bisa terjadi kenaikan kembali?
menurut hemat saya ada potensi harga untuk naik, tapi kemungkinan besar harga akan terbatas menuju ke area ini. Jadi teman-teman silakan pantau ya nanti bagaimana nanti reaksi harga. Kita juga belum tahu bagaimana reaksi harga yang terjadi di sini ya. Silakan teman-teman pantau di 0.88684 ya. Ini range di 88684 sampai range dari 0.89214. Maka area ini menurut saya akan cukup menarik. Ya, perhatikan bagaimana pada saat market terjadi di sini, nih kita lihat terjadi pergerakan yang terjadi di masa lalunya ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, bagaimana market membuat kenaikan. Oke, saya deketin di sini. Oke, semoga teman-teman kelihatan ya. Ini saya dadakan aja ya teman-teman ya. Ini saya dadakan aja. Kebetulan ada satu setup yang menurut saya cukup menarik ya. Nah, kalau kita lihat dari sini ini sebenarnya pergerakannya kan membuat kenaikan ya, kenaikan secara terus-menerus di sini. Oke, lalu terjadi break, gitu ya, terjadi break. Breaknya itu di mana? Breaknya itu terjadi di sini. Oke, jadi kira-kira kayak gitu ya. Semoga bisa kelihatan ya. Nah, jadi kira-kira breaknya itu di situ. Maka area ini terjadi breakout structure, ya, sudah terjadi breakout structure. Yang kita lihat saat ini sudah terjadi breakout structure. Oke, sudah terjadi breakout structure. Dan ini kelihatan sih, ini kelihatan banget terjadi breakout structure. Oke, jadi kalau teman-teman bisa lihat, ini terjadi breakout structure. Oke ya, ini terjadi breakout structure, maka yang kita lihat saat ini terjadi compression. Proses terjadinya compression ini adalah proses approach. Jadi ya area ini akan jadi level penting. Mungkin buat teman-teman yang udah belajar S&D price action, ngerti ya konsep dari approach yang terjadi di sini. Nah, sangat menarik sekali menurut saya, sangat menarik sekali. Bagaimana juga pergerakan yang terjadi di sini, bagaimana pergerakan yang terjadi di area ini menurut saya signifikan sekali, dan bandingkan dengan pergerakan yang ada di area ini saat market menaik secara kebiasaan marketnya, ini membuat candle yang sangat banyak secara kemiringan harga, jelas yang di bagian sebelah kiri ini membuat sudutnya itu curam sekali. Ini per USD CHF ya. Ini per USD CHF Om Rudiana ya. Nah, ini kelihatannya sudutnya curam banget gitu. Beda dengan saat market naik gitu. Ini kenaikannya agak sedikit landai. Maka saya melihat memang ada potensi ini merupakan sebuah koreksi harga. Jika prediksi saya tepat, ya saya nggak tahu apakah nanti akan terjadi seperti apa, tergantung nanti mata uang US dollar ya. Ini perlu sekali lagi perlu dikonfirmasi untuk mengkonfirmasi harganya, apakah nanti harga akan beneran reject di 0.88684 range-nya sampai 0.89214. Tap dong di layar teman-teman, tap di layar dong. Tap di layar dong. Oke, thank you yang teman-teman sudah tap ya. Oke, jadi pergerakannya cenderung compression. Oke, jadi dengan asumsi area ini adalah awal mula terjadinya breakout structure. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, ini kalau saya geser ya. Kalau teman-teman perhatikan contoh di area ini, bagaimana market terlihat ranging di sini. Ini ranging. Nah, lalu kemudian membuat sebuah keputusan break di situ. Jadi kita bisa berasumsi bahwa ini adalah sumber, adalah sumber dari turunnya harga dari high terhadap low. Sehingga kita bisa mendapatkan entry sebuah level itu adalah di 78,6. Oke, saya percaya ini adalah area ekstrim.
Yes, ya saya lagi nunggu sell di situ Om Rudiana. Sama ya. Betul, betul. Nah, jadi area ini menurut saya area ekstrim dan ini secara secara base, origin base ini menurut SND score system ini base-nya sangat sedikit dan punya punya apa ya? Punya probability yang sangat bagus sekali. Seandainya teman-teman melakukan at least entry 1 banding 2 ini udah oke sih. Tapi mungkin saya akan expect nggak 1 banding 2 barangkali ya. Mungkin bisa drop sampai lumayan jauh menurut saya ya. Oke, sekarang kita coba ekspektasi ya. Kita coba berandai-andai. Kita berandai-andai teman-teman. Ini biar supaya nggak ganggu saya hapus dulu deh. Oke, sekarang kita berandai-andai. Seandainya terjadi sebuah konfirmasi, kita menggunakan teman-teman boleh menggunakan internal change of character kalau Anda menggunakan smart money concept. Kalau Anda menggunakan SND ya tunggu terjadinya Quasimodo gitu ya. Maka saya akan tunggu terjadi sebuah pola dari Quasimodo. Maka kira-kira akan gini polanya ya. Oke, jadi akan kayak gitu. Saya akan tunggu semacam itu nanti di time frame kecil atau mungkin di acuan time frame yang sama. Kebetulan ini pair USD-CHF di acuan time frame H4 ya. Kita nggak usah geser kemana-mana dulu karena menurut saya dari semua pair ini adalah satu setup yang paling bagus dibandingkan dengan pair yang lain ya. Termasuk gold barangkali ya. Kalau gold memang terjadi koreksi yang cukup dalam hingga sekarang gitu ya. Tap-tap dong di layar teman-teman. Bantu tap-tap di layar. Oke, jadi kira-kira gitu. Maka saya akan tunggu konfirmasi di situ. Oke, sekarang seandainya terjadi sebuah konfirmasi, kita menggunakan konfirmasi harga. Ditambah apa? Ditambah divergence. Oke, ya bisa juga sebenarnya ya Om Rudi ya. Bisa juga ditambahin divergence sebenarnya. Tinggal nanti sebagai trigger ya, bisa tambahin divergence sebenarnya. Bisa banget. Oke, kalau memang nanti katakanlah terjadi sebuah konfirmasi harga, maka kita akan dapetin RR yang bagus banget ini sebenarnya. Tapi sekali lagi tergantung ya. Tergantung teman-teman kuat nggak nahannya nih gitu loh. Kuat nggak nahannya. Kalau kuat nahan, ini cukup lumayan loh. Sekarang coba ya. Ini kebetulan ini ada sebuah area demand yang cukup bagus menurut saya ya. Oke, ada area demand cukup bagus di situ. Oke, sekarang coba kita ambil di situ. Nah, kalau kita gunakan di sini, ini saya gedein nih. Oke. Kalau kita gunakan level tersebut, maka kita akan dapetin stop loss lebih kurang sekitar 50 pip dengan TP 250 pip. Ini menurut saya sangat worth it sih untuk ditunggu sih. Ya, sangat worth it untuk ditunggu. Kita lihat nanti aja beberapa hari ke depan. Tapi apakah bisa nggak nyampe? Ya, bisa saja gitu. Bisa banget. Sekali lagi tergantung bagaimana nanti keputusan US dollarnya gitu ya. Nah, triggernya gimana? Triggernya news biasanya ya. Triggernya biasanya ada news. Kapan ya? Ada rilis news ada kapan ya? Mungkin teman-teman di sini yang sering hunting news. Saya nggak terlalu mantau news soalnya. Oke, jadi mungkin kita ada 2 skenario di sini. Oke, saya deketin. Oke. Mungkin kita ada 2 skenario. Yang pertama, harga mungkin memang drop gitu. Harga mungkin akan jatuh gitu ya. Harga mungkin akan drop di sini. Sebentar ya. Oh, ini gambarnya nggak kelihatan ya. Kelihatan nggak sih, guys? Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Ini gambarnya agak buram menurut saya sih ya. Agak buram ini. Agak buram. Kurang enak nih. Atau saya masih agak buram sih. Sebentar dulu saya coba gedein layarnya. Oke, jadi kalau teman-teman saya pindahin ke time frame daily biar enak ya. Nah, kalau kita lihat dari time frame daily ini kelihatan bahwa ini sebenarnya adalah area flip ya, SR flip di situ. Bagaimana lihat teman-teman bisa lihat di sini di daily-nya ini beberapa kali harga mencoba untuk naik.
Dan ini sudah terjadi ranging loh. Terjadi ranging dari 2 Agustus sampai saat ini. Berarti at least sudah berjalan lebih kurang 20 harian. Oke. Berarti sudah jalan 20 harian. Oke. Karakteristik dari sebuah koreksi harga itu biasanya kayak gini nih. Dia tuh nggak signifikan gitu. Ya, ini USD-CHF betul. Ini USD-CHF dan bisa lihat ya. Ini saatnya cukup lumayan lama gitu ya. Bagaimana harga itu direspon gitu. Kelihatan ini dia lagi nahan dia. Ini lagi nahan dari support become resistant. Yes, kelihatan ya situ ya. Dan Anda melihat di sini terjadinya strong imbalance. Ini strong imbalance. Karakteristik dari imbalance itu modelnya kayak gini. Oke, karakteristik modelnya itu adalah kayak gini. Maka ini adalah impulse move. Ini adalah correction move. Correction move adalah koreksi. Maka kita bisa berasumsi ini adalah gelombang A, ini adalah gelombang B, B ke C, dan kita bisa ekspektasi, oke. Ini perlu dikonfirmasi ya teman-teman ya. Ini perlu dikonfirmasi, jangan langsung hajar ya. Oke. Kalau Anda langsung hajar, resiko Anda tanggung sendiri. Perlu konfirmasi harga. Ini ekspektasi kemungkinan besar akan seperti itu. Ini gelombang A, gelombang B, B ke C, C ke D. Ya, ini adalah impulse move, correction move. Ini adalah impulse move kembali. Kira-kira kayak gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Ini skenario yang pertama dari SR flip ya, SR flip. Oke, sekarang seandainya tidak terjadi breakout. Seandainya tidak terjadi breakout ya. Kita coba lihat ya. Oke, kalau kita lihat pergerakannya ada di sini, bagaimana market tidak mampu break market structure dari internal structure-nya di sini. Market tidak mampu break dari internal structure. Di time frame ini, di time frame H4, ini belum terkonfirmasi secara struktur market. Maka, melihat situasi kayak gini, saya pribadi nggak ngapa-ngapain juga gitu di situ. Kenapa? Tolong koreksi info daily mentok di 1899. Sebentar, 1899. Ini ngomongin apa ya? Ngomongin gold ya? Kita belum masuk gold om. Kita masih ngebahas USD-CHF nih. Oke. Kita lagi ngebahas USD-CHF bukan gold ya. Sabar, nanti kita bahas yang gold ya. Karena saya percaya teman-teman di sini banyak trading di gold ya. Jadi kayaknya memang lagi banyak hunting untuk di gold. Tapi untuk pair ini juga nggak boleh lepas ya dari pantauan ya. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini nih harga nggak mampu break dari internal structure-nya. Secara market structure belum terbreak gitu. Tidak terjadi breakout structure gitu ya. Oke. Seandainya ini tidak di-break dan beberapa hari ke depan ada news, maka ini akan jadi trigger. Akan jadi trigger manipulasi harga. Dan ketika nanti ada terjadi manipulasi harga, maka saya percaya area ini akan jadi level yang menjadi tahanan seller yang lumayan signifikan. Ini di 88768. Buat teman-teman yang baru hadir ya, saya ulang kembali ya. Tadi kebetulan masih sedikit, jadi sekarang saya ulang kembali. Jadi di 88768 sampai 89187. Area ini area yang cukup menarik. Tap dong sampai 2000. Tap sampai 2000 guys. Oke. Jadi area ini akan jadi cukup menarik. Tap layar ya. Oke. Nah, maka skenarionya gimana sih? Skenario kan begini. Katakanlah terjadi news ya. Spike ke atas. Dibanting. Ini kalau terjadi news. Ya, dengan asumsi ini adalah area level penting. Kenapa saya bilang area ini jadi level penting? Karena kalau Anda lihat di past history di sini, kita tidak melihat ada level-level yang penting banget di sini, ya. Kalau Anda lihat dari sini ini sebenarnya sudah diambil, area sudah diambil sebenarnya. Kemudian yang membuat decision break jelas itu di sini,
karena ini adalah decision point sebenarnya. Oke, karena ini adalah decision point. Sehingga kita bisa berasumsi bahwa area ini jadi sangat menarik sekali. Ya, ini adalah area yang pertama. Oke, saya tandain ini sebagai area yang pertama ya. Sell skenario 1. Oke, sell skenario 1. Saya tambelin kayak gitu ya. Ini sell skenario 1 di 88 ya. Berapa nih? Triple di sebelah 88781 kayaknya ya. Oke. 88781. Oke, saya deketin lagi deh. Di situ. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, kalau nanti terjadi US dollar melemah gitu ya, maka kita akan tunggu sekali lagi terjadi breakout structure di sini, terjadi breakout structure. Ini saya tandain kayaknya lebih enak pakai warna merah ya. Lalu saya tandain warna merah dulu ya, sini ya, warna merah. Oke, saya tebelin. Jadi kira-kira di situ ya. Nah, sekarang skenario yang kedua, kalau kita gunakan warna yang berbeda ya. Jadi mungkin area ini adalah katakanlah terjadi breakout structure. Terjadi breakout structure, maka ini sudah sah sebagai internal change of character. Ya, terjadi internal change of character karena sebelumnya pernah terjadi taken out high di situ. Oke, terjadi taken out high. Kalau Anda lihat di sini. Oke, terjadi taken out high. Oke. Maka kalau ini terjadi, maka kita bisa ambil peluang sell nanti jika memang betul terjadi break. Ekspektasi harga akan turun. Jadi kita punya dua level penting. Gitu ya. Ini adalah di USD CHF. Thank you teman-teman yang sudah tap. Thank you banget. Thank you. Oke, sekarang gimana kalau kita bahas yuk tentang gold ya. Mungkin teman-teman ada yang lagi trading di gold nih sekarang. Kita bahas di gold ya. Kita bahas di gold. Pakai apa ini? Oke, sekarang kita bahas gold. Gold, kalau kita lihat gold, ini terjadi drop yang luar biasa ya guys. Ini lumayan signifikan ya. Tapi teman-teman jangan lupa bahwa kalau kita lihat pergerakan yang di sini, nih kalau kita lihat dari sini nih, bagaimana market higher high, higher low, higher high, higher low. Oke, jadi udah kelihatan nih bullish market. Tetapi terjadinya kenaikan ini terhalang nih, tersentuh atau ketidakmampuan harga untuk melakukan breakout dari resistennya. Inilah yang mengakibatkan akhirnya harga turun sekarang. Oke, ini yang mengakibatkan akhirnya harga turun secara signifikan. Nah, melihat semacam ini maka kita udah tahu harga itu baru harga mantul dari resistennya ya. Ini ada resisten. Kira-kira menurut teman-teman ini harga akan kemana? Oke, sekarang kalau kita lihat dari sini membuat rally, lalu di sini terjadi pantulan harga karena pernah terjadi breaker block di sini. Ini kalau Anda tahu konsepnya smart money konsep maka terjadi breaker block. Bagaimana ini adalah sebuah resisten yang di break, swing high yang di break oleh imbalance. Imbalance nahan harga di sini. So, area ini adalah level sangat penting banget di situ. Oke, sekarang kita tandain ya. Ini sebenarnya di level berapa sih? Di harga berapa sih? Saya tandain aja ya. Saya tandain harganya ya, agar teman-teman bisa ngeliat ya. Sebentar saya tandain harganya dulu. Price label itu di sini. Maka kita ngeliat sekarang di 18.17. Ini gold ya Om ya. Ini gold. Ini gold ya. Ini gold. Ini gold sekarang. Ini gold. Nah, di gold 18.17. Oke, di 18.17 ini harga nahan di masa lalu. Oke, kita lihat dari sini ketika terjadi kenaikan, maka ini terjadi breakout structure juga. Breakout structure terjadi boss di sini. Oke. Ketika terjadi breakout ada new imbalance. New imbalance ini strong. Sangat besar sekali. Kalau kita lihat pergerakan yang ada di sini, ini gede banget.
coba teman-teman perhatikan deh, candle yang ini nih nggak ada yang lebih besar. Kalau Anda perhatikan, candle ini nggak lebih besar bahkan dibandingkan dengan candle yang ada di sini. Secara power ini sebenarnya adalah aksi, reaksi, ini adalah aksi dan ini adalah aksi kembali. Aksi, reaksi, dan aksi kembali. Di mana aksi yang kedua itu lebih besar dibandingkan aksi yang pertama. Dengan melihat kebiasaan harga semacam ini, price behavior-nya, maka saya melihat area ini akan jadi strong buyer. Strong buyer di mana? Strong buyer itu adalah wilayah dari sini, fair value gap. Oke, kalau teman-teman tahu konsepnya fair value gap yang udah menggunakan smart money konsep, maka ini adalah fair value gap. Tapi kalau di SND, mungkin teman-teman nggak ketemu ini sebagai sebuah areanya, tapi Anda akan gunakan ini sebagai sebuah zona. Oke, ini yang menggunakan versi SND, maka ini adalah sebuah zona demand. Oke, demand ini terbentuk baru di situ. Oke, jadi start harga itu mulai dari sini. Maka skenario lain adalah harga ada di sini. 1872 itu akan jadi magnet harga jika kita gunakan ini sebagai sebuah area demand. Karena memang start harga itu rally itu dari situ gitu. 1870 atau 1872-an ya. Oke, di area itulah zona pentingnya. Oke, nah sekarang kita lihat mengapa ini juga menjadi level penting. Mengapa ini juga level penting selain terjadinya breakout structure di sini. Ini kalau kita bicara terjadi breakout structure di atas gitu ya. Sorry, sebentar saya tandain dulu terjadi breakout structure. Oke. Kenapa ini jadi penting? Coba kita perhatikan secara histori di masa lalu. Oke, kita lihat secara histori di masa lalu. Pernah terjadi sebuah titik supply yang ada di area ini. Oke, supply yang ada di area ini itu tidak direspon oleh market. Kalau Anda mungkin berpikir bahwa area ini pernah berpikir akan semacam ini, itu mungkin terjadi, tetapi tidak dilakukan oleh market. Oke, tidak dilakukan oleh market, tetapi langsung di breakout oleh momentum yang sebesar ini. Maka area ini, saya percaya area ini akan jadi magnet harga. Sini. Oke, jadi ini adalah jadi magnet harga di sini. Karena dialah yang membuat keputusan melakukan breakout. Ya, artinya apa? Artinya di masa lalunya supply ini tidak direspon sama sekali oleh harga. Oke, maka kita bisa tandain ini menjadi sebuah level penting. Ya, bisa tandain ya, jadi batasan harganya. Ini saya hapus aja biar lebih enak ya. Saya hapus, saya remove. Nah, kalau teman-teman lihat ini adalah sebuah pola rally, drop, sideways, kemudian rally, Anda benar. Oke, start itu dimulai dari situ. Kalau bahasa di S&P price action ini adalah failure to return. The real move-nya itu mulai dari situ. Oke, maka area ini di 1872 ini akan jadi level yang sangat-sangat penting sekali. Oke, jadi kira-kira gitu ya. Di 1872 ini jadi level penting. Saat ini ya, kalau Anda sekarang trade di gold, maka ini sangat krusial banget. Tap lagi dong, guys. Tap dong di layar. Thank you teman-teman yang sudah tap. Oke, thank you banget. Bantu support saya untuk bisa naikin follower. Oke. Thank you. Clear dulu ya. Oke. Sip. Sorry. Kembali ke contoh di sini. Oke, jadi ini adalah 1872. Nah, sekarang mungkin teman-teman akan berpikir bahwa saat market turun, nih ketika harga di sini, ini market turun, lalu kan naik, turun, lalu market ketika dia turun di sini, ini naik gitu kan ya, ini naik.
Mungkin Anda akan asumsi di sini ada sesuatu nahan gitu. Ada sesuatu yang nahan harga gitu. Betul FTR, betul FTR. Ini FTR Bang, betul. Fail to return. Nah, mungkin di acuan time frame weekly nggak kelihatan gitu ya. Ini nggak kelihatan. Ini saya pakai time frame weekly loh. Anda lihat ya. Ini time frame weekly. Kelihatan banget ya situ ya. Time frame weekly. Nah, itu nggak kelihatan. Maka kalau nanti teman-teman zoom di time frame kecil, kita akan ketemu sesuatu di dalamnya. Oke, tapi itu ntar dulu. Kita nanti ngebahas itu nanti. Kita ngebahas dulu deh di time frame weekly-nya. Kalau kita di time frame weekly, secara market structure harga turun, tapi kemudian ini nahan gitu. Ya, berarti ini bertindak sebagai apa? Bertindak sebagai sebuah area dari resisten. Ini adalah major high. Ini adalah high, ini adalah low, lower high, lower low, lower high, dan Anda lihat saat ini, kalau Anda lihat saat ini, teman-teman, ini membuat lower low kembali. Tetapi apakah ini lantas sudah candle-nya close? Kalau Anda lihat pergerakannya ada di time frame weekly, ini candle-nya close. Oke, close terhadap supportnya. Oke, close terhadap area supportnya. Tapi apakah kita langsung bisa berasumsi ketika terjadi breakout atau candle close di situ lantas pasti akan turun? Nah, konsep dari smart money konsep itu nggak seperti itu. Kenapa? Karena pada saat harga kena di swing high, swing low-nya atau major high, major low, dalam banyak kasus lebih sering terjadi liquidity grab di situ. Oke. Ini kalau Anda menggunakan SND nggak ngerti konsep liquidity grab. Tapi kalau Anda menggunakan smart money konsep pasti ngerti tentang konsep dari liquidity grab. Jadi ini bisa saja terjadi liquidity grab. Artinya gini, maksud dari sebuah liquidity grab adalah ketika market sampai di titik low ini, candle-nya memang beneran close, tapi tiba-tiba beneran ada sebuah kenaikan yang signifikan. Nah, ketika terjadi kenaikan yang signifikan inilah sebenarnya si seller kena trap di situ. Tujuannya apa sih terjadinya liquidity gap? Tujuannya sebenarnya untuk melakukan trap terhadap yang melakukan entry on breakout dari zona support. Ini trap sebenarnya buat si seller yang melakukan entry on breakout. Tetapi juga menjadi trap buat yang menggunakan entry pada saat harga kena di support. Jadi kalau Anda melakukan entry pada area supportnya, contoh gini. Kalau Anda melihat sebagai sebuah area supportnya, Anda melakukan posisi buy atau posisi long di sini, mungkin Anda akan meletakkan stop loss di bawah dari titik supportnya. Siapa yang nggak tahu ya? Semua orang pasti ngerti konsep semacam itu ya. Anda mungkin nggak kepingin ya SL di bawah lagi. Jadi mungkin ketika ini area support, maka Anda akan letakkan SL di bawah itu. Ini juga jadi trap buat buyer. Oke, semoga ngerti ya konsepnya ya. Itu jadi trap buat si buyer. Ya, jadi si seller kena, buyer juga kena. Oke, seller kena, buyer juga kena. Kira-kira kayak gitu. Maka kita harus antisipasi kalau seandainya terjadi liquidity grab di situ. Oke, jadi yang saya maksud sebuah liquidity grab adalah market memang betul terjadi close, tapi mungkin harga akan sideways terlebih dahulu, dan kepastian terjadi liquidity grab adalah saat terjadinya imbalance baru. Nah, ketika terjadi imbalance, Anda lihat ini adalah contoh dari time frame weekly, dan ketika time frame candle weekly-nya candle terbentuk, katakanlah ada candle bullish semacam ini terjadi, maka kita bisa berasumsi bahwa kemungkinan besar memang terjadi manipulasi harga atau kita sebut sebagai liquidity grab. Maka nanti kita akan lihat ada seperti candle bullish engulfing. Kalau Anda melihat ada candle bullish engulfing di acuan time frame weekly dan candle close gitu ya, oke, itu jadi satu signal yang positif bahwa memang betul buyer masuk di situ. Oke, jadi kira-kira kayak gitu ya. Oke, sekarang gimana kita coba lihat di time frame yang lebih kecil ya. Bagaimana kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil? Oke, ini saya clearkan dulu. Kita kembali kepada pola dari FTR-nya di situ. Kita turunkan ke time frame daily pelan-pelan ya. Kita turunkan time frame daily. Oke, teman-teman bisa lihat. Kalau kita lihat dari time frame daily-nya, maka ini saya hapus dulu. Maka kita sekarang melihat ini adalah 1872. 1872 ini ada candle patahan terjadi, dan ini adalah sebuah
area yang pernah terjadi di masa lalunya, area supply, area supply yang di taken out oleh imbalance. So, area ini 1872 jadi sangat penting banget. Jadi 1872 ini jadi level penting sekali. Tapi teman-teman jangan lupa, ada sebuah area, katakanlah kita sebagai sebuah support yang saat ini lagi di lagi di retest gitu loh. Lagi di retest, ini break nggak sih, kira-kira gitu ya. Break nggak gitu. Ini lagi mancing buyer untuk masuk, mancing seller buat masuk juga di sini. Saya lagi ngamatin aja di sini. Ini apa yang dilakukan oleh market di situ. Tapi yang jelas ini adalah previous low atau out low. Kalau kita bicara konsep smart money konsep yang berpotensi terjadi liquidity grab di situ. Kalau Anda lihat dari masa lalunya, ini saya geser kanan kiri ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya, agar kita lebih enak nih. Karena saya kalau pakai satu frame nggak dapat semua nih, jadi saya perlu melihat di masa lalunya. Ini kalau kita bicara SND ya, SND itu nggak cuma melihat masa lalu doang. Kalau teman-teman pakai SND konvensional, iya pakainya cuma masa lalu doang, cuma milih zona-zona di masa lalu. Tapi kalau kita mau bicara sedikit advance, kita menggunakan SND price action, kita nggak bisa bicara kejadian di masa lalu doang. Teman-teman tahu konsep kejadian masa lalu, konsep SND price action harus tahu bagaimana nanti kedatangan harganya. Konsep kedatangan harga berarti konsep approach, kemudian nanti reaksi harganya. Itu kalau kita bicara SND price action ya, kalau mau advance. Jadi ada istilah PAR, Pass Approach Reaction. Ini konsep dari SND price action. Kalau teman-teman menggunakan smart money konsep, nggak ada istilah approach ya, nggak ada istilah approach. Mungkin teman-teman cuma pakai menggunakan point of interest. Jadi kalau Anda menggunakan SMC itu istilahnya ada point of interest. Point of interest itu adalah sebuah histori zona yang ada di masa lalu. Jadi kalau kita sederhanakan versi SND. Nah, di SMC nggak kenal kedatangan harganya. Nggak ada proses kita mesti bagaimana nih proses kedatangan harga. Itu nggak ada. Mungkin kalau mungkin disamain ya seperti mitigation process ya. Iya, ada. Mungkin teman-teman sini yang pakai SMC, koreksi saya jika saya salah. Ada yang namanya mitigation process. Cuma memang kalau model mitigation process itu sendiri nggak beda ya, beda karakternya sama SND price action. Kalau SND price action kan kedatangan harga itu bisa macam-macam, bisa momentum, bisa compression. Itu biasanya terjadi pada correction move-nya. Kalau kita bicara yang SMC, mitigation process itu karakteristiknya, katakanlah trendline liquidity itu terjadinya pada impulse move-nya. Impulse move-nya terjadi. Itu beda. Kalau SND price action itu ngambilnya di correction move. Gitu ya kira-kira ya. Jadi area ini menurut saya cukup menarik. Nah, teman-teman saya lihat di bagian atas ini saya deketin ya. Kalau Anda lihat di area ini, kita melihat ada zona lain teman-teman di sini. Maka ini adalah zona. Kalau Anda tarik, Anda look to the left, maka sekarang kita melihat. Maka Anda melihat sekarang, ini adalah retest yang pertama di masa lalu. Terjadi harga naik gitu ya, harga naik. Tapi kemudian ketika naik, hit target dari external range-nya. Atau major swing high-nya gitu ya. Kena major high structure-nya. Ini yang kita sebut sebagai late retest. Nah, maka turun kembali di sini. Nah, banyak orang yang berasumsi bahwa kalau ini support di break, ini kemungkinan besar harga akan turun. Menurut saya enggak. Ini teman-teman bisa bantah saya ya, dengan pernyataan teman-teman semua. Tapi saya punya data lain, bahwa ini masih berada di wilayah zona SND, zona demand ya. Jadi dia berada di area demand sebenarnya di sini. Kalau Anda gunakan ini sebagai sebuah zona, kalau Anda lihat ini sebuah zona ya, maka ini sebenarnya adalah titik high-nya, high, low. Ada low, ada lower low.
Jadi ini sebenarnya adalah maksimum pen level sebenarnya. Oke, jadi sebenarnya adalah maksimum pen level. Dekat-dekat situ. Oke, harga ketahan di maksimum pen level. Apakah ini akan berpotensi terjadi liquidity grab? Sangat mungkin terjadi, teman-teman. Maka untuk memastikan ini akan naik atau malah turun, kita lihat nanti di market structure time frame yang lebih kecil. Kita lihat konfirmasi harga di time frame yang lebih kecil. Tapi kita juga tahu bahwa jika memang ini gagal naik, maka Anda tahu bahwa tujuan harganya sampai di sini. Ini ada candle patahan. Candle patahan ini berada di mana? Di 1872. Sekarang kita lihat. Oke, saya pegel megangin. Oke, sekarang saya deketin aja deh. Saya jauhin ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Oke, sekarang coba yuk kita lihat. Kita langsung turunkan ke time frame yang lebih kecil. Kita lihat di sini, market membuat low, membuat lower high, membuat lower low, membuat lower high, membuat lower low. Di sini membuat lower high, di sini membuat lower low, di sini membuat higher high. Oke, artinya ada sisi pelemahan dari sisi seller. Tetapi ini belum valid breakout. Kenapa? Karena candle nggak close. Oke, candle nggak close karena dia menciptakan cuma shadow doang di sini. Nah, kita tidak bisa memastikan ini apakah benar break atau enggak. Ini belum break beneran. Jadi terlalu apa ya? Terlalu maksain kalau ini sudah break. Enggak, belum break sama sekali. Ini belum break sama sekali. Oke, jadi harga ketahan di mana? Harga kena di area supply di situ. Ini yang nahan supply, teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang pakai smart money concept akan menganggap bahwa Pak ini sudah terjadi internal change of character. Betul, terlalu dini kita melihat bahwa ini terjadi reversal. Menurut saya belum terjadi reversal. Ya betul, terlalu dini kita berasumsi ini sudah terjadi reversal. Menurut saya belum terjadi reversal. Oke, tetapi kita lihat bahwa di bagian bawah ini sudah mulai ada tanda-tanda loh. Maksudnya gimana? Maksudnya ini. Kalau Anda lihat di low di sini, ini tidak mampu break di bawah. Artinya kita melihat terjadinya double, bukan double malah, triple bottom ya. Ini kalau Anda lihat ini sebagai triple bottom. Tapi apakah triple bottom ini bisa dimanipulasi? Bisa banget. Ini yang kalau kita bicara di smart money concept, ini adalah equal low. Oke, equal low. Equal low ini akan jadi trap nih buat si seller. Buat si buyer. Buat buyer. Jadi mungkin kita akan lihat di sini adalah equal low. Kalau kita bicara SMC, equal low. Gitu ya, equal low. Nah, kira-kira kalau ini adalah equal low dan ini berpotensi menjadi sebuah manipulasi market, maka artinya kita bisa berasumsi bahwa yang tadi kita tandai sebagai 1872 tadi adalah level yang sama. Yang tadi kita lihat, 1872 tadi adalah di sini kan ya. Coba kita kembali kepada contoh tadi. Di 1872. Berarti disinilah kemungkinan besar area yang akan dikejar oleh market. Maka mungkin kita akan melihat begini. Oke, kita akan melihat kayak gini ya. Ini semoga kejadian ya. Semoga gak kejadian. Karena kalau ini kejadian banyak orang yang ke-trap nih. Ya. Kalau ini kejadian banyak orang yang ke-trap. Jadi bisa saja begini. Market membuat lower low gitu ya, membuat lower low. Tiba-tiba ada entah somehow ada news apapun gitu tiba signifikan, boom, naik ke atas. Ini yang kita sebut sebagai liquidity grab. Semoga nggak kejadian begitu ya. Karena kalau misalkan kejadian kayak gini nih banyak orang yang kena trap juga nih antara seller dan buyer. Nah, kalau ini terjadi dan katakanlah terjadi harga pantun di 1872 di situ. Maka ini sebenarnya sudah terjadi sebuah konfirmasi. Di sini terjadi breakout structure. Maka ini kita sebut sebagai breaker block. Oke, kalau ini udah terjadi sebuah proses breaker block. Terjadinya imbalance. Maka ketika terjadi imbalance di sini, tinggal nanti refine di time frame kecil, Anda temukan sesuatu di bagian bawah ini, entah ada di mana posisinya. Mau di sini atau di sini. Gitu ya. Gunakan Fibonacci retracement atau dari low ke high. Ini kalau seandainya direspon oleh market, tapi belum benar-benar terjadi loh ya. Jadi jangan teman kira ini sudah terjadi, belum benar-benar terjadi. Saya lagi cuma ngebayangin doang gitu ya.
Cuman ngebayangin aja gitu. Karena kalau kita melihat market yang udah terjadi kan enak, bisa ngecap apapun bisa ngecap gitu. Tapi kalau belum terjadi kan susah ya teman-teman ya. Setuju nggak teman-teman? Setuju ya? Kalau udah kejadian kan bisa ngecap aja gitu. Iya kan? Nah, kita harus bisa antisipasi. Kalau belum kejadian kayak gimana? Bisa nggak cerita? Gitu. Makanya kita punya yang namanya trading plan. Ya, makanya kita perlu membuat sebuah trading plan. Nah, jadi area ini menurut saya ya jadi level penting si 1872 tadi gitu di sini. 1872. Kejauhan ya kalau 1872 ya. Oke, seandainya nggak kejadian gimana? Seandainya nggak kejadian, market break aja gitu. Seandainya break ya, seandainya di break. Tiba-tiba terjadi break signifikan momentum gitu. Nah, kalau semacam ini berarti sudah terjadi perubahan tren. Oke, sudah terjadi apa? Change of character. Terjadi change of character di sini. Ini adalah sebuah level dari change of characternya. Oke, maka kalau udah kayak gini, kemungkinan besar tren akan berubah. Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana kedatangan harga saat menuju ke area yang kita gunakan saat ini. Nah, kalau Anda lihat dari sini, ini jelas banget, menurut saya sangat clear banget ya, bagaimana terjadinya sebuah compression di sini. Ini compression, teman-teman. Nih, yang dari Anda lihat dari sini nih. Ini compression. Habis, supply-nya udah habis, udah nggak ada di sini. Ini udah nggak ada, udah habis. Maka next time, kalau nanti ada momentum yang kuat, oke, momentum yang kuat terbang, ya area ini udah habis nih jebol. Oke, jadi hati-hati aja ya. Kalau tiba-tiba ada momentum yang kuat, ini akan dijebol. Tapi kita udah di tag sejak awal ya bahwa ini terjadi triple bottom. Ketidakmampuan harga untuk melakukan break di sini, ini udah jadi signal atau tanda-tanda, oke, seller udah mulai melemah. Tapi apakah bisa terjadi trap sekali lagi dari triple bottom ini? Ya bisa banget. Kenapa? Karena kalau Anda lihat ini sebagai triple bottom, banyak orang yang melakukan posisi buy di sini. Ini kita bicara yang melakukan posisi buy ya. Banyak orang yang melakukan posisi buy di sini pasti akan meletakkan stop loss-nya di bawah dari sini. Ini pasti di sini. Pasti di bawah dari sini. Anda melakukan posisi buy, Anda pasti akan meletakkan SL di bawah sini. Saya nggak percaya teman-teman di sini melakukan posisi buy tapi meletakkan SL-nya di 1872 tadi. Saya nggak yakin sih, karena kebanyakan orang akan intraday ya, jarang yang swing. Jadi saya yakin teman-teman di sini juga pasti intraday. Pasti akan meletakkan SL di bawah situ. Ada grup tele, ada Om Rudiana, saya di klik link di bio ya, di TikTok tuh ada bio, diklik aja di bio saya, diklik nanti ada masuk ke grup Telegram, gitu ya. Bahkan kita ada grup WA ya, teman-teman bisa klik di Telegram, di bio ya, klik di bio. Guys, tap lagi dong di layar, tap lagi, tambahin ini udah 1.500, tambahin lagi 500 lagi biar pas 2.000 ya. Teman-teman yang belum follow, silakan teman bisa follow dulu ya. Nanti kita akan, semoga ini akan jadi awal yang baik. Kita akan sering akan sering live ya, Kita akan sharing mapping ya malam-malam ya. Jam-jam segini kayak ternyata enak ya. Ternyata rame ya kalau jam-jam segini ya. Saya live di pagi hari itu ternyata sepi. Ternyata banyak yang malam itu melek ya. Oke, jadi kembali contoh di sini, maka kalau Anda lihat di pergerakan yang terjadi di mana tadi? Kalau kita bilang pergerakan yang ada di weekly, oke, maka sekarang kita melihat ini harga lagi ketahan di major low, atau ini adalah external range-nya. Kalau kita bicara konsep dari smart money konsepnya. Gimana sebentar. Pertanyaannya kan belakangan ini Bang, kalau malam trennya turun. Ya nggak juga sih ya. Nggak ada aturan gitu juga sebenarnya gitu. Ya. Saya belum masuk di gold ya. Saya belum masuk di gold karena saya masih wait and see dulu, karena belum ada kepastian ya kenaikannya ini, karena memang turunnya juga signifikan. Tapi yang tadi saya share di USDCF itu cukup menarik, menurut saya cukup menarik.
Ya, cukup menarik banget. Oke, sekarang kalau kita gunakan ini sebagai sebuah levelnya. Nah, ini tadi saya bilang bahwa terjadi compression ya. Compression ini kalau Anda tarik garis, maka ini akan membentuk sebuah channel line. Oke, kita tandain yuk. Kita tandain ya. Ini adalah sebuah channel line. Kira-kira gitu. Ini membuat sebuah channel line. Channel line di bagian atas. Kalau Anda tarik ini sebagai titik low, maka ini adalah sebuah Oke, sorry. Sebuah ini ya, sebuah channel line yang rapi sekali menurut saya. Ini rapi banget ya, rapi banget. Anda lihat rapi banget. Jadi tinggal butuh satu step lagi nih kalau memang terjadi break, beneran break ya. Ini kalau terjadi break, change of character terjadi, nih Anda lihat ya, terjadi change of character. Ini sih akan terbang sih. Kalau itu break ya, ini kemungkinan besar akan naik. Kayak gitu ya. Ini kalau kita bicara menggunakan market structure. Oke, sekarang coba kita menggunakan bantuan sederhana menggunakan moving average ya. Ini bukan tools utama saya ya sebenarnya. Ini bukan tools utama saya, tapi oke lah ya. Kita pakai moving average. Saya menggunakan EMA 213490 untuk melihat kecenderungan arah harganya. Oke, kalau Anda lihat dari sini, ini memang secara kecenderungan harga memang berada di atas EMA semua sih. Gitu ya. Berada di atas EMA. Lalu ini sekarang harga nahan dari imbalance. Ini ada strong imbalance. Oke. Tapi mungkin kalau memang market turun lagi, ini ada EMA 90 yang belum di retest di situ. Apakah ini bisa di retest? Maybe bisa terjadi. Oke, bisa terjadi kayak gitu. Jadi kalau kita lihat di time frame weekly, ya ini adalah area yang tadi kita lihat ya sebagai area dari area demand yang tadi saya tandain atau area FTR ya. Ini area FTR. Ini magnet harga. Menurut saya ini magnet harga ya. Teman-teman bisa lihat ya. Ini saya rekam. Jadi nanti kalau teman-teman nanti mau ulang, nanti saya ulang. Saya akan kasih rekamannya. Oke, ini belum kejadian. Ini 1872. Ini magnet harga di situ. Ya, perlu dikonfirmasi sekali lagi di sini. Jadi kalau Anda mau lihat area terbaik ya, disinilah sebenarnya area terbaiknya. Oke, ini area terbaiknya di situ. Ya, area terbaik di level ini. Coba kita lihat sini ya. Kalau Anda gunakan ini sebagai sebuah zona ya di masa lalunya, ya. Bagaimana ini sebuah area supply, retest, break, keputusan break itu terjadi di sini. Maka sehingga inilah yang membuat harga akhirnya terbang kan gitu ya. Secara historinya ini yang membuat harga terbang di situ. Oke. Dan akhirnya terjadi kenaikan kembali. Dan ini membuat sebuah compression. Oke, sekarang saya seperti melihat sesuatu ya. Sebentar dulu. Saya seperti melihat sesuatu. Ini saya hide dulu deh. EMA-nya bikin pusing saya. Saya nggak bisa pakai EMA sih. Tapi itu membuat untuk melihat kecenderungan arah harga aja. Oke, sekarang kalau kita lihat dari sini, ini seperti ada sebuah pola ya. Coba kita lihat ya. Saya melihat seperti sebuah pola harga. Oke, kalau Anda lihat ini sebagai titik low, gelombang pertama. Jadi kalau Anda lihat ini sebagai sebagai sebuah gelombang harga, maka kira-kira akan begini. Oke. Ini adalah tab pertama, tab 1, ini tab 2. Apakah ini jadi tab 3? Apakah itu menjadi tab 3, teman-teman? Bisa jadi tab 3? Bisa banget. Oke, nah antisipasi ini akan jadi tab ketiga. Makanya tadi saya bilang, area yang kita tandain, oke, kalau Anda yang kita tandain tadi, adalah yang ada di sini kan gitu ya. Di 18, sini. Nih, di 1872. Jadi kalau Anda lihat ini sebagai 1872, maka ini pantulan yang pertama. Ini gold ya, yang baru hadir ini gold. Tab pertama situ. Ini adalah tab yang kedua. Dan apakah ini kan jadi tab ketiga? Bisa saja, teman-teman. Nah, ini approach-nya kalau itu benar-benar terjadi, maka itu akan terjadi yang namanya adalah tree drive. Apa itu tree drive? Teman-teman bisa googling sendiri aja, tree drive itu apa. Tapi bukannya di bawah nggak ada demand, Bang. Apa aku yang salah lihat? Ini demand sebenarnya, ini demand. Tergantung ya.
Apakah ngelihatnya di time frame berapa dulu? Kalau ngelihatnya di time frame kecil ya nggak kelihatan. Kalau Anda lihat time frame-nya weekly, ini kelihatan. Ini saya pakai time frame weekly loh. Ini time frame weekly. Makanya ini area demand. Kalau Anda lihat di time frame kecil ya nggak kelihatan. Makanya perlu dicek dulu time frame besarnya. Forex pemula enaknya pakai aplikasi apa? Pakai MetaTrader. Ya, pakai MetaTrader. Wes, udah nyampe 2000. Thank you teman-teman. Thank you yang udah like. Follow ya teman-teman ya, di follow agar bisa nanti dapat notifikasi ya. Oke. Nah sekarang coba yuk kita lihat di time frame daily. Nah kalau kita lihat di time frame daily, ini lebih enak lagi ngelihatnya ya. Lihat ya. Lebih kelihatan lagi kan? Ada yang lihat nggak ini seperti pattern apa gitu? Ada yang lihat nggak pattern apa? Kecenderungannya bullish. Kalau tanya saya, ini akan kemana arahnya? Akan bullish market. Gitu aja, akan bullish market. Tunggu di 1872. Ya, tunggu di 1872. Tunggu konfirmasi harga. Cari buy di situ. Ya, cari buy di situ. Iya, betul sekali. Kemungkinan besar teman-teman ini adalah falling wedge. Tepat ya, falling wedge. Falling wedge apa nih? Falling wedge. Continuation ya. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya? Kelihatan nggak polanya sini teman-teman? Kelihatan polanya? Kelihatan ya? Falling wedge. Continuation. Ya, falling wedge continuation. Maka ini kalau kita lihat dari sini teman-teman, kalau Anda lihat dari sini, maka ini akan begini kan ya. Ya, semoga saya nggak tahu ya ini akan terjadi atau enggak, tapi mungkin bisa aja begini. Bisa aja jebol kan gitu ya. Itu yang pertama. Ini yang pertama. Tapi bisakah terjadi kayak gini? Turun dulu. Bisa nggak? Bisa nggak teman-teman? Bisa? Bisa kan ya? Oke. Maka kalau teman-teman katakanlah melakukan posisi buy di sini, Anda melakukan posisi buy di sini, maka teman-teman baiknya gimana? Baiknya keluar. Kalau memang ini nanti melakukan posisi buy-nya, Anda keluar di sini gitu. Di 1945. Baru kemudian nanti kita cari buy di sini. Oke, jadi kalau kita lihat sepintas di sini, ini adalah gelombang impulse move-nya, gelombang A, gelombang B ke C, dan kita bisa expect C ke D. Maka ini sebenarnya adalah pola dari falling wedge continuation. Gitu ya. Jadi jangan tanya saya lagi nih, ini saya mau ngapain? Saya mau nge-buy. Gitu aja. Saya mau nge-buy. Di 1872 tunggu di situ. Tapi tinggal tunggu konfirmasi harga aja sebenarnya. Agar apa? Agar asset jadi kecil. Jangan sampai Anda nge-buy, terus Anda full margin, ujung-ujungnya nanti saya disalahin gitu. Jadi baiknya tunggu konfirmasi harga gitu ya. Tapi mohon maaf banget ya, saya tidak update nanti next akan seperti apa, tergantung nanti apakah nanti akan saya live lagi atau enggak gitu ya. Kalau nanti saya live saya akan update, tapi kalau saya nggak live mungkin teman-teman bisa cari konfirmasi harga ya. Anda bisa lihat konfirmasi harga menggunakan internal change of character di 1872 di situ. Cara konfirmasi harga itu gimana? Pakai internal change of character atau pakai Quasimodo. Silakan googling ya Quasimodo. Grup tele ada, saya ada grup tele. Klik link di bio aja gitu ya. Klik link di bio aja. Ini koin, bukan koin. Kalau koin itu kripto. Kita nggak bahas kripto hari ini ya. Kita nggak bahas forex market, kita bahas gold. Gitu. Ya, kita nggak bahas gold. Forex market. Kita nggak bahas yang kripto. Itu nanti ya next kapan-kapan kita bahas kripto ya. Kayak gitu ya. Jadi lihat dari sini memang polanya adalah pola dari falling wedge continuation. Ya, ini belum benar-benar terjadi ya. Tapi kalau ini terjadi ya, wow, cukup menarik ya. Nah, gimana cara konfirmasinya di sini? Oke, Anda bisa gunakan ya. Contoh di sini. Kalau Anda menggunakan sebuah konfirmasi, gimana cara konfirmasinya? Oke, saya akan jawab.
Konfirmasinya adalah begini, kalau Anda lihat nanti di time frame kecilnya kayak gini, membuat taken out low, membuat low yang lebih rendah, lalu tiba-tiba terjadi taken out high. Nah, teman-teman bisa tungguin ini nanti di time frame yang lebih kecil, atau Anda lihat di time frame yang sama. Kalau Anda ketemu ini berarti adalah internal change of character atau Quasimodo. Maka ketika ini sudah terjadi, maka teman-teman bersiap untuk melakukan entry buy. Oke, Anda bersiap untuk melakukan entry buy. Berarti entry buy-nya itu di mana? Itu, oke. Entry buy-nya adalah ketika ini sudah terjadi, anggaplah kayak gitu ya. Maka tunggu market untuk pullback ke sini. Ya, pullback ke sini dan Anda baru melakukan posisi buy. Baru kemudian Anda melakukan posisi buy. SL-nya di mana? Tergantung nanti. Kalau tiba-tiba sudah terjadi sebuah internal change of character, maka Anda bisa meletakkan SL di bawah dari sini. Ya, oke. Jadi tergantung nanti bagaimana karakternya. Kayak gitu ya. Cukup jelas ya, kira-kira ya. Ini sementara review posisi gold. Iya, ini gold ya. Ini gold, teman-teman. Ini gold. Kayak gitu, teman-teman. Cukup clear ya, kira-kira ya. Cukup jelas ya. Teman-teman ya. Thank you teman-teman yang sudah tap. Thank you. Teman-teman klik tombol untuk follow dulu ya. Nanti next kita akan review kembali ya. Kalau teman-teman udah follow, kita akan next kita akan coba untuk review lagi di kesempatan yang akan mendatang. Thank you. 1872. Ya, itu skenario terburuk. Kan saya bilang skenario terburuk. Bisa aja harga kena di sini gitu loh. Bisa aja terbang di situ, tapi saya bilang skenario terburuk. Tergantung US dollar. Kenapa US 30 itu apa ya US 30? Nasdaq atau bukan? Apa sih? Saya nggak pernah trade di situ sih. Apa itu US 30 apa sih? Apa US 30? Apa? Itu apa sih US 30? Apakah full margin? Lebih baik jaga MM ya, jangan full margin. Oh, oke, Dow Jones ya. Jangan full margin lah, jangan full margin lah. Saya kasihanin modal Anda, hati-hati aja. Ya pakai MM yang baik aja lah, jangan pakai gebuk-gebukan lot atau pakai full margin atau pakai layer-layeran. Ya, jadi jangan cacing jadinya kan agak cacing. Ya walaupun itu kan bisa gunakan, ya itu kan menggunakan cash management yang nggak ada yang salah juga sebenarnya. Ya tergantung teman-teman sih ya. Anda mau suka yang main hajar-hajaran begitu, full margin entry layer ya suka-suka kalian aja lah. Kalau saya sih enggak ya. Saya enggak begitu sih. Cuman pakai satu posisi saya tinggalin ya udah gitu. Pasang stop loss. Enggak pakai yang full margin kayak gitu sih. Agak sedikit riskan menurut saya. Kayak gitu ya. Oke. Sekarang saya belum ada posisi. Saya lagi nunggu dulu. Belum ada posisi sama sekali. Ya, saya masih belum ngapa-ngapain dulu. Alessandro, semi profile, doing trading institutional ACC funded. I don't know. Nunggu momen sell atau buy? Saya nunggu momen buy. Di 1872 tadi. Ya. Karena itu udah pola dari falling wedge tadi ya. Pola dari falling wedge ya. Kita kembali ke gold tadi ya. Ini adalah pola dari falling wedge continuation yang tadi saya bilang. Nah, ini adalah pola dari falling wedge continuation. Kayak gitu, teman-teman. Ya. Anda bisa buy di sini atau saya tidak anjurin teman-teman nge-sell lah ya. Buat teman-teman yang nge-sell hati-hati ya. Saya tidak anjurkan teman-teman melakukan posisi sell. Better cari buy. Oke, cari buy. Ini potensial terjadi manipulasi market sih. Coret-coretnya pakai aplikasi apa? Iya, saya baru install kemarin ya Om. Itu pakai Epic ya. Epic, cari aja di Google tuh Epic Pen.
Enak sih buat coret-coretnya pakai ini. Lebih apa ya? Lebih enak aja tuh. Ini Epic Pen namanya tuh. Epic Pen. Gitu. Bisa dipakai Epic Pen. Kemarin saya googling nggak ketemu banyak virus, saya beli aja di marketplace. Gitu. Teman-teman yang join di platform lain silahkan klik di bio ya teman-teman ya. Saya nggak mau nyebutin namanya, takut saya diblokir nanti. Takut diblokir sama TikTok nanti ya. Klik aja di bio saya ya. Kebetulan nanti di awal awal September saya ada kelas buka webinar ya. Nanti kita akan belajar bareng ya. Kita akan belajar bareng nanti. Saya ada kelas Smart Money Concept. Ada buku juga sebenarnya. Buku Smart Money Concept. Oke, udah sell ya. Oke, good. Ya udah TP udah bagus Om, lanjutkan. Tapi saya nggak nganjurin sell lagi ya, karena udah berada pada area ini nih. Udah pada area dari major low-nya. Ini potensial terjadi market liquidity, terjadi liquidity grab. Saya ada buka kelas Om, silakan aja. Klik di bio, saya ada buka kelas. Itu kelas dimulai nanti awal September tanggal 4 ya. Nanti dapat 3 buku ya. Teman-teman belajar SND, belajar SMC. Smart Money Concept, belajar SND juga. Ada 3 buku gratis teman-teman dapetin. Klik aja langsung di bio. Biaya trainingnya 600.000. Teman-teman dapat 3 buku. Terus apa lagi ya? Dapat 3 buku, terus dapat rekaman webinar juga dapat aplikasi backtest juga dapat. Iya, teknik SMC, betul. Smart Money Concept, SND dan SMC. Jadi basicnya entry-nya menggunakan SND, tapi untuk manipulasi marketnya pakai SMC untuk antisipasi manipulasi. Berapa kali kelas? 8 kali pertemuan dalam 1 bulan. 8 kali pertemuan dalam 1 bulan. Gitu. Webinarnya itu setiap hari Senin, hari Rabu, sama hari Jumat. Nanti ada rekaman juga kok. Ya. Nanti dapat rekaman juga kok. Dapat pensil Inul. Pensil Inul apa sih? Maksudnya pensil apa ya Om ya? Saya masih nggak paham nih pensil apa sih. Pensil Inul tuh kayak gimana ya? Pensil Inul. Pergi kerja, ada rekamannya sih, ada rekamannya. Iya sekali aja Om, sekali aja. Klik aja di bio, nanti langsung masuk ke ini saya, langsung masuk ke saya, ke WA saya langsung. Bayar sekali dapat apa? Dapat aplikasi Forex Tester buat ngetes, backtest. Yang saya ajarin teman-teman nanti backtest sendiri. Terus pakai 3 buku, saya ada kasih 3 buku, itu panduannya. SMC, SND. Nanti ada rekamannya juga. Yang webinar plus webinarnya juga sekalian. Gitu kira-kira ya. Semoga bisa menjawab ya Om Rama ya. Yang kerja nggak usah khawatir. Kita nanti online kelasnya malam kok. Jam 8 malam. Sampai jam 9. Ya biasanya sih sejam setengah ya. Jam 8 sampai jam setengah 10 maksimal. Gitu. Gitu ya. Semoga membantu ya. Saya nggak nge-sell ya, saya nggak ada plan sell di gold, tapi saya mau plan buy sebenarnya. Saya mau plan buy. Gitu ya, teman-teman ya. Iya, baiknya memang dibimbing ya, karena kalau kita mau belajar otodidak itu mau berapa lama sih? Terus kan teman-teman juga kan akan banyak kejedut sana kejedut sini ya. Sayang duitnya gitu loh, sayang duitnya. Ya sayang banget duitnya, jadi better ya mending ikut kelas aja biar supaya bisa belajar bareng gitu ya. Kasihan nanti uangnya akan habis gitu aja, belajar yang benar dulu aja gitu. Oke. Sebentar ya kayak gitu ya teman-teman ya. Gimana caranya? Oke, sepertinya ini ada problem nih, kayaknya ini saya habis nih. Apa namanya? Baterai saya udah mau habis. Saya cas dulu ya, sebentar ya guys ya. Sebentar saya cas dulu. Oke, nah ini enak nih. Saya sambil jawab satu-satu ya.
Trennya udah up minggu ini, belum 100% ya. Oke, salam kenal Om Barto, salam kenal. Oke. Salam kenal. Sudah kenal saya ya sebelumnya ya. Pernah ikut kelas saya, Om? Pernah ikut kelas saya sebelumnya? Pernah ikut kelas saya sebelumnya ya, Om Barto ya? Apa sih yang diidolain, Om? Oke. Nah, ini nih falling wedge ya, falling wedge continuation nih di jangka panjangnya saya lihat ini adalah pola dari falling wedge continuation. Jadi kemungkinan besar di 1872 kalau Anda mau melakukan posisi buy cari 1872. Oke, 1872 menurut saya bagus sih. Cari 1872 teman-teman. Ini kalau Anda mau melakukan posisi buy. Ini kita bicara long term loh ya. Long term. Jangan teman-teman pikir ini adalah scalpingan gitu, enggak. Kita mau dapetinnya agak lumayan panjang. Gitu ya, tapi perlu dikonfirmasi nanti time frame yang lebih kecil. Oke. Salah satu alumni ya dari SND Mastery. Oke, siap. Iya, namanya turun kan nggak langsung turun langsung naik gitu. Itu kayak yang namanya market kalau lagi turun kencang itu kayak kapal muter, nggak bisa. Ya nggak bisa kalau udah lumayan kencang terus tiba-tiba balik arah gitu. Enggak lah, mana bisa. Untuk bisa muter arah itu dia pasti sideways dulu gitu. Nggak bisa langsung sekonyong-konyong langsung terbang gitu ya. Enggak lah. Dia pasti akan sideways dulu. Ya prosesnya gitu. Dia sideways dulu. Nggak langsung terbang sih. Iya siap. Ya buat teman-teman yang mau ikut kelasnya klik aja di bio ya. Atau teman-teman lah. Buat teman-teman yang mau belajar Smart Money Concept juga, saya ada buku loh. Bukunya itu 437 halaman. Oke. Teman-teman sebenarnya bisa baca bukunya ini. 80 halaman tuh gratis loh. Teman bisa lihat sini. Saya tunjukin ya. Nih. Price Action Warrior. Oke, Price Action Warrior garis miring strip free ebook. Oke, Anda lihat itu ya. Free ebook. Ini dia, saya gedein ya. Oke, saya deketin. Nah, Anda lihat sini, priceactionwarrior.com garis miring free strip ebook. Itu nanti Anda bisa klik aja ya. Anda klik aja di situ. Nanti ada buku ini, Anda bisa dapetin gratis 80 halaman, akses materinya. Itu Anda bisa belajar loh, basic banget itu ya. Anda bisa belajar, klik aja lihat materinya gitu ya. Klik lihat materinya situ. Nah, ini ada di Google Book tuh. Teman bisa pelajarin tuh basicnya itu. Ini basicnya nih. Nah, mungkin teman-teman sini yang udah punya buku SND Mastery, apakah ini beda? Beda ya, karena ini sebenarnya adalah materi tingkat lanjut sebenarnya. Oke, jadi kalau teman-teman udah punya SND Mastery, ya ini akan bagus banget. Basic yang di SND Mastery itu bisa kepake. Gitu. Ya, nah ini 80 halaman. Kalau Anda mau dapetin yang full version itu harganya 300.000, tapi ada promo bulan Agustus itu cuma 150.000 aja. Jadi ada diskon sekitar 50%. Ya, langsung aja klik di bio ya. Teman-teman yang mau e-booknya langsung ya. Mumpung lagi diskon ya. Nanti ada grup diskusi tanya jawab. Gitu ya. Nah, kita lihat yuk di time frame kecil ya. Nah, di time frame kecilnya, teman bisa lihat nih. Ini market ketahan nih. Oke, ini market lagi ketahan nih. Coba kalau Anda melakukan posisi sell, ini bahaya sih. Hati-hati aja ya, ini bahaya nih. Ini harga kena di season point nih, ini kena di DP nih. Sebenarnya ini adalah entry level loh. Anda lihat ya, ini adalah left shoulder. Ini kelihatan nih, kalau Anda menggunakan SND ya. Anda yang udah belajar SND tahu ini adalah left shoulder nih. Left shoulder, ini ada base. Ini harga naik nih di sini. Nggak engulf, ini justru naik tuh naik. Ya, naik dari sini. Dari area DP 1889. Tap dong di layar dong, tap lagi dong. Nyampe 4.000, tap teman-teman tap. Tap. Nyampe 4.000. Thank you ya. Nah, ini naik nih teman-teman. Nih, lihat tuh, itu naik. Lihat, ini tadi saya bilang. Oke, kalau nanti dia break dari atas itu kena high di atas, ini kemungkinan besar yang tadi saya bilang terjadi
falling wedge continuation. Berarti kalau ini benar-benar break, nanti terjadi sebuah reversal, terjadi break gitu ya, terjadi break. Kalau tadi ngikuti tadi saya sejak awal tadi, ini kalau tadi kita menggunakan acuan ini ya. Oke, Anda lihat ini sebagai sebuah zonanya. Ini kan jadi level penting nih. Oke, teman bisa lihat di sini. Ini candle-nya nih, lihat nih, time frame 4 tuh. Lihat time frame 4. Ini candle-nya candle apa nih? Ada yang bisa lihat nggak candle apa? Tolong kasih tahu saya. Ini candle apa, teman-teman? Itu candle apa? Candle rejection bukan? Itu pin bar kan ya? Bukan pin bar sih, tapi sepertinya kayak doji. Iya, doji. Itu doji. Itu kan terjadi dorongan dari buyer kan ya? Betul ya? Setuju ya, teman-teman ya? Itu terjadi dorongan dari buyer tuh. Itu kita udah melihat sekarang terjadi pelemahan dari sisi seller. Buyernya masuk di situ. Ya, di 1889. Oke, jadi tunggu sampai dia break di 1904 break, maka itu kemungkinan besar dia akan terbang. Ya. Nah, kita lihat nanti US dollar akan turun nggak? Kalau US dollar turun terus, gold terbang sih. Pasti lagi pantau juga nih US dollarnya kayak gimana nanti. Ya, tapi at least kalau ini naik ya sampai 1904. Ini kalau kita bicara yang intraday ya, 1904. Oke, Anda lihat nih di time frame M15 tuh. Oke, Anda time frame M15. Ini udah terjadi manipulasi market. Ini adalah high-nya ya. Ini high. High terjadi breakout structure. Ini inducement. Ini inducement teman, ini inducement taken out low. Dia naik ke atas. Ini manipulasi market. Ngejarnya ke DP. Decision point. Market naik. Oke. Jadi ada tendensi kecenderungan harga kemungkinan akan naik sampai mana? Sampai di sini. Sampai di, tapi kalau Anda melakukan posisi buy sekarang udah telat ya. Udah telat ya, kalau posisi buy udah telat. Ini kemungkinan besar sampai di 1900-an. Ya, 1900-an. Mungkin di area itu harga akan ngejar. Kalau Anda nge-buy di sini udah cukup telat menurut saya. Kalau Anda mau nge-buy, di mana baiknya? Kalau Anda mau nge-buy, menurut saya tunggu aja di sini. Oke, tunggu di sini nih. Tunggu di 1890-an. Konfirmasi harga sekali lagi ya, tunggu di situ ya. Trading APK, maksudnya apa ya? APK itu apa? Aplikasi gitu maksudnya. Ini pakai trading view. Trading view. Oke. Lagi nge-sell, oke. Kalau Anda mau nge-sell ya monggo silakan. Tapi kalau saya sih nggak tertarik ya untuk nge-sell ya. Silakan aja. Kalau teman-teman merasa nyaman sell, silakan monggo di sell. Kayak gitu ya. Tapi saya melihat ini adalah wilayah range-nya 1891 sampai 1900. Kalau dia naik sampai 1900 targetnya. Tapi kalau dia turun sebentar, tunggu di 1891. Kayak gitu. BRICS ya, ini bicara fundamental ya. Saya nggak terlalu ngikutin fundamental ya. Jadi kalau Om tanya ke saya fundamental, saya nggak bisa komentar apa-apa. Saya full technical Om. Ya, saya full technical. Kayak gitu. Iya, oke. Saya full technical. Teman-teman mungkin yang sini tahu fundamental silakan bisa dibantu mungkin ya. Bisa dibantu dijawab tuh. Om Barto dibantu jawab. Ya, oke. Nggak terasa ya, sudah hampir berapa jam kita tadi? Dari jam 11 ya, 1 jam ya. Nggak berasa sudah 1 jam. Oke guys, sampai ketemu nanti ya di sesi berikutnya ya, di pertemuan berikutnya. Kita akan sharing-sharing bareng lagi ya. Sebelum saya tutup, teman-teman follow aja ya di TikTok ya, follow dulu, langsung di follow aja agar teman-teman nanti dapat notifikasi. Siapa tahu nanti next kita akan update materinya. Kita akan update status mappingan dari goldnya ya, sama tadi USD CHF. Oke, follow aja saya dulu ya teman-teman ya. Oke, thank you semua ya, thank you semua teman-teman yang sudah hadir, yang nemenin saya
begadang ya. Thank you, thank you, thank you. Terima kasih ya. Thank you, bye. Selamat malam teman-teman. Thank you, thank you. Klik link di bio ya yang mau belajar SMC sama SND ya. Atau yang mau e-booknya klik di bio. Thank you ya. Thank you semua, thank you.